Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di acara pendalaman materi pendidikan agama Islam buat anak-anak UMI di kelas 6. Baik, saya sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Mungkin dipimpin salah satu teman kalian, mohon Ananda M. Iqbal Maulana untuk memimpin temannya berdoa bersama-sama pada pagi hari ini sebelum kita memulai kegiatan kita. Silakan Ananda Muhammad Iqbal Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sayang pada pagi hari ini ada sesuatu yang luar biasa ya dari Pak Kodir. Kita tidak hanya menyampaikan materi untuk pembelajaran kalian di kelas 6, tapi juga kita akan membahas beberapa materi soal-soal yang materinya kurang lebih nanti akan keluar pada saat ujian sekolah. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, seperti kemarin Umi sampaikan dulu bahwa sebaiknya yang kita lakukan pertama adalah mute-kan dulu mic kita. Ananda Muhammad Isam, tolong mic-nya di-mute-kan dulu. Marcella. Muhammad Isam, tolong mic-nya di-mute-kan dulu, sayang. Ya, baik. Hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, Umi masih ingin menyampaikan kepada kalian persiapan kita sebelum memulai pelajaran. Baik, sebelum kita memulai pada kegiatan kita pada pagi hari ini, ingin mengingatkan terlebih dahulu tentang kegiatan gerakan 5M yang sudah harus wajib kita laksanakan setiap hari sebelum memulai kegiatan kita. Apa saja sih gerakan 5M itu? Untuk mengingatnya, misalkan dulu ya video pembelajaran ini kalian perhatikan baik-baik. Yang hafal lagunya boleh kita nyanyi deh. Ini sudah share sama suara? Belum ya? Sebentar Umi ulangi dulu. Yang hafal lagunya boleh ikutan nyanyi ya sayang. Baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah
itu tadi sebuah video mengingatkan kita untuk melakukan kegiatan atau kebiasaan baru. Nah, anak-anak sekalian, karena sejak setahun lalu pada bulan Maret 2019, Balikpapan salah satu kota yang juga terinfeksi oleh virus corona, sehingga kita wajib untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Bagaimana sih cara kita untuk melindungi diri dari COVID-19 itu? Yang pertama yaitu harus menggunakan apa sayang? Menggunakan masker. Iya, kita menggunakan masker. Betul sekali. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Menjaga jarak. Habis pakai masker apa dulu? Iya. Tadi kan kalau kita pakai masker, kalau kita sedang batuk atau pilek, ya sebaiknya kita menutup mulut kita. Kalau tidak ada tisu, maka kita bisa menggunakan sudut siku kita. Seperti ini ya. Nah, begitu. Jadi nggak boleh seperti zaman dulu lagi, kalau batuk kan gini aja. Nah, kemudian tangannya salaman, akhirnya virusnya bisa menyebar kepada teman yang lain. Jadi sekarang kalau tidak pakai tisu, kita bisa menggunakan sudut siku. Kemudian apalagi? Mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir. Pakai sabun ya, pintar banget. Pakai sabun dan air yang mengalir. Terus bagaimana kalau kita berada di luar ruangan atau di luar tempat tapi tidak ada air yang mengalirnya? Pakai hand sanitizer. Iya, pintar sekali. Pakai sanitizer, luar biasa. Lanjut. Nah, kita harus menjaga jarak. Jaga jarak ya. Jaraknya tadi berapa meter ya sayang? 1 meter. Iya, 1,5 meter di antara teman kalian sendiri. Nggak usah deket-deket dulu. Apalagi kalau sekarang lagi libur. Bukan libur ya sebetulnya, tapi waktunya kalian belajar di rumah, tapi digunakan untuk bermain sama teman-teman. Sebaiknya kita hindari dulu supaya nanti virus coronanya udah benar-benar nggak ada di Balikpapan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kegiatan pembelajaran di sekolah. Ingat ya, jaraknya 1,5 meter. Jadi jangan main bola sama temennya. Jangan main sepeda berboncengan. Ya. Lanjutnya apa lagi? Hindari keramaian. Iya, hindari keramaian. Misalnya nih, kan kalau sebelum corona tuh sering banget tuh kita nonton apa kuda lumping ya. Ayo, ada nggak di sini yang hobi nonton kuda lumping? Nggak ada. Yakin? Ada Bu. Ya, nggak usah nonton kuda lumping ya sayang. Pengetahuannya Umi, kalau satu langkah ke sana tuh ruginya 7 hari. Rugi 7 hari dalam agama Islam loh ya. Kalau yang agama lain, Umi nggak tahu. Nah, jadi sebaiknya sekarang juga kita menghindari kerumunan. Misalnya ada pesta pernikahan dan sebagainya. Boleh kita pergi, tapi tidak usah terlalu lama-lama di sana. Kemudian kalau makanannya disajikan secara prasmanan, lebih baik tidak usah makan, karena tidak menjamin nih yang datang sebelum kita tuh orangnya tidak terkena COVID-19. Nah, yang terakhir apa? Yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Artinya kita nggak usah dulu deh sementara ini keluar daerah atau jalan-jalan kemana gitu suatu tempat, lebih baik sekarang kita hindari dulu ya sayang ya. Ingatkan ayah dan bunda juga di rumah, bukan cuma kalian saja, tapi seluruh keluarga di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar bersama Pak Abdul Qadir SPDI. Siapa ya beliau itu? Siapa yang tahu? Guru agama Islam. Oh iya, pintar, guru agama Islam. Selain jadi guru agama, beliau jadi apa juga ya? Ada yang tahu nggak Pak Qadir dulu sekolahnya di mana? Iya, beliau pertama kali sekolah waktu SD-nya di MI Darut Taklim, itu daerahnya di Pasar Bepes itu ya sayang ya, dekat saja dari sekolah kita. Kemudian SMP-nya di MTSN
MTS Negeri 1 Balikpapan, itu yang berada di Muara Rapa. Kemudian SMA Saiful Khalil Balikpapan. Ini di mana ya Pak Kodir ya sekolahnya? Pesantren di Sepinggan, Umi. Oh, di pesantren di Sepinggan ya. Ini baru tahu ini saya. Kemudian S1-nya beliau ngambilnya kuliahnya di STIBA, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan. Luar biasa ya beliau ini ya. Nah, jabatannya ngajar di mana aja sih Pak Kodir ini? Siapa yang tahu coba di mana saja beliau pernah bekerja? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu Pak Kodir. Pak Kodir nggak pernah cerita ya. Ya saya. Pertama kali Pak Kodir diangkat menjadi guru agama di Sekolah Dasar Negeri 009 Balikpapan Barat, itu di dekat Kampung Baru Ulu ya. Kemudian mutasi, beliau mengajar di SD Negeri 002 Balikpapan Selatan yang dekat Auris itu. Nah, terakhir baru dia di sekolah kita, yaitu menjadi guru agama di SD Negeri 001 Balikpapan Selatan. Kali ini kita akan belajar sama beliau tentang membahas soal-soal persiapan ujian sekolah nanti. Apa dan bagaimana? Yuk kita saksikan saja belajar bersama Pak Abdul Qadir. Silakan Pak Qadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun puasa-puasa masih tetap semangat. Ada yang nggak puasa hari ini? Puasa semua ya? Kalau senyumnya ceria nih biasanya nggak puasa. Puasa, Pak. Ya. Puasa kan? Puasa. Alhamdulillah, barakallah. Ini aturannya nanti akan Bapak sajikan soal. Nanti Bapak tunggu 1 menit untuk menjawab soal. Setelah 1 menit menjawab soal, cara menjawabnya di chat ya. Di chat itu cepet-cepetan. Siapa yang sudah yakin betul jawabannya, tulis nomor dan jawaban. Misalkan kalau nomor 1 jawabannya A, 1A, gitu ya. Nanti misalkan menurut kita salah tuh, bukan A, tulis saja 1B, ya. Jadi siapa cepat dia dapat. Tidak Ada banyak. hadiah juga ini ya? Ada. Banyak Umi. Nanti di anda terakhir Umi. Oh gitu. Nanti ada kuis terakhir ya? Bukan, jadi kita rekap. Oh gitu. Nanti direkap siapa yang paling banyak jawabannya betul itu nanti yang dapat hadiah gitu ya? Iya. Ya nanti hadiahnya juga boleh dapat dari Umi kok. Nanti Umi siapin ya. Ya, kita langsung saja masuk karena waktu juga sudah mulai siang. Kita masuk ke nomor pertama. Ingatkan dulu lagi, sekali lagi Umi ingatkan jawabnya nanti di kolom chat ya. Bukan menjawab langsung, tapi di kolom chat. Nanti supaya bisa direkap siapa yang paling banyak. Ya sayang ya. Ya, nomor 1, perhatikan ayat berikut. Ar-Rahmanir-Rahim. Hukum tajwid yang terdapat pada garis di bawah. Ar-Rahman. Kira-kira hukum bacanya apa? Alif lam bertemu dengan ro. Divya sudah menjawab alif lam qamariyah. Ada yang menjawab Ifa Sapawi? Ya, langsung kita bahas ya. Ya, ini adalah tabel dari hukum bacaan alif lam. Alif lam itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, alif lam qamariyah. Yang kedua, alif lam syamsiyah. Huruf hijaiyah itu ada 28. Alif, ba, ta, sa, jim, dan sampai ya. Itu ada 28 huruf. Terus dibagi 2. 14 itu masuk ke huruf alif lam qamariyah. 14-nya lagi ke alif lam syamsiyah.
Hurufnya apa aja? Kalau yang nggak mudah dihafal itu adalah alif lam qamariyah terkumpul di dalam kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Mungkin kalian bilang, ih, banyak betul Pak, susah ngapalnya. Nah, kita tidak usah menghafal huruf-hurufnya. Kita yang lebih mudah adalah melihat tanda-tandanya. Contoh dari alif lam qamariyah, fil ardi. Contoh yang lain untuk lam samsiyah, ilahinnas. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya kalau alif lam qamariyah itu lamnya harokatnya sukun. Kalau lamnya ini ada alif, lam, bil, lamnya ini harokatnya sukun, maka dia masuk ke alif lam qamariyah. Boleh juga disebut izhar qamariyah. Bisa alif lam qamariyah, bisa juga dibaca izhar qamariyah. Kenapa disebut izhar? Karena dibaca jelas. Lamnya bil, lamnya dibaca jelas. Bil ghaibi, lamnya dibaca jelas. Makanya izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Nah, kalau tanda-tandanya alif lam samsiyah atau idgham samsiyah, itu lamnya nggak ada tanda matinya, sukunnya hilang, langsung masuk ke huruf selanjutnya. Di hurufnya ini ada tasdidnya. Minan nasi, lamnya nggak dibaca lagi, berarti alif lam samsiyah. Minan nasi, lamnya nggak dibaca, jadi dia disebut alif lam samsiyah. Paham ya? Sekarang Bapak mau ngetes contoh-contohnya. Kira-kira wal fajri, ada yang tahu masuk kemana, alif lam samsiyah atau alif lam qamariyah? Qamariyah, alif lam qamariyah Pak, alif lam qamariyah. Ya, qamariyah. Kenapa? Karena lamnya ini harokatnya sukun. Paham ya? Siap-siap. Ini akan Bapak tampilkan contoh yang lain. Bil ghaibi. Qamariyah. Ya, qamariyah. Kenapa? Karena lamnya sukun. Kok nayaka terus ya, yang lain mana? Coba nayaka stop dulu, Bapak mau dengar suara yang lain. Ya. Selanjutnya. Alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah. Kenapa? Karena ada tasdidnya, bukan sukun atau wabu. Ya. Selanjutnya. Nayaka boleh ikut lagi. Ya. Wassama samsiyah karena tasdid. Ya. Selanjutnya. As-somad. Alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah. Termasuk lafaz Allah ini alif lam juga ya. Ini alif lam baru bertemu dengan lam. Ini alif lam samsiyah juga. Ya, selanjutnya. Alif lam qamariyah. Ya, qamariyah. Selanjutnya wadduha samsiyah. Selanjutnya minal jinnati. Qamariyah. Qarib. Samsiyah. Ya, berarti dari pertanyaan nomor 1 ini jawaban yang benar adalah Alif lam samsiyah. alif lam samsiyah. Jadi yang benar siapa ini? Nugrah Sultan. Nggak ada Pak, nggak ada. Oh, ada nih di atasnya. Afifah. Jadi Afifah yang benar ya. Ya, kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Perhatikan ayat berikut. Wa tawassaw bis sabr. Isi pokok yang terkandung dalam ayat di atas adalah surah apa ini? Al-Asr. Al-Asr. Tulis nomornya ya. Jadi 2 jawabannya apa? 2 baru jawabannya. Nomor 2C. Ciri orang yang merugi. Ciri orang yang merugi. Dijawab di chat. Bapak nggak tahu siapa suaranya, Bapak nggak kenal suaranya.
Oke, ada yang A, menasehati dalam kesabaran. Ya, Kita bahas dulu ya. Ini adalah surah Al-Asr. Surah Al-Asr itu terdiri dari 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Artinya demi masa, demi waktu. Ayat kedua, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi semua manusia ini dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Siapa lagi? Dan mengerjakan kebaikan. Tidak hanya beriman tapi nggak pernah mengerjakan kebaikan. Jadi orang yang tidak rugi itu adalah mengerjakan kebaikan. Wa tawasau bis sabr, dan serta saling menasihati untuk kebenaran. Nah, kira-kira jawaban yang benar adalah yang mana? Yang A. Karena yang tertera di sini wa tawasau bis sabr, serta saling menasihati untuk kebenaran. 2A. Elin? Oh, ini ada Javier lebih dulu. Oh, di Pai. Benar, banyak yang benar ya. Jadi kita harus saling hafal ya, dan saling menasihati untuk sabar. Selanjutnya, nomor 3. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk selalu berzikir. Banyak jenis bacaan zikir yang kita baca. Bacaan zikir yang terdapat surah An-Nasr ayat ketiga. An-Nasr ayat ketiga. Ada tahlil, ada takbir, ada tarhim, ada tasbih. An-Nasr yang mana sih depannya? Surah yang mana? An-Nasr. Surahnya yang seperti apa? Kalau tadi Al-Nasr, sekarang An-Nasr. An-Nasr yang mana sih? Ya. An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita bahas ya. Nomor 3 ada. Ya, sudah banyak yang jawab. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima taubat. Jawabannya yang benar apa? D. Ya, D. Tasbih. Tasbih itu yang mana sih? Kalimat tasbih itu yang mana sih? Subhanallah. Subhanallah. Kalau tahlil? Alhamdulillah. Tahlil. Allah. La ilaha illallah. Takbir. Allahu Akbar. Nah, yang susah itu tarhim. Yang mana tarhim? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Tarhim itu kalau kalian mendengar di masjid mau azan, nah itu ada biasa misalkan assalatu wassalamu alaikum. Nah, itu namanya tarhim. Ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jawaban tasbih. Ya. Ini bacaan yang tadi. Yang keempat, perhatikan ayat berikut ini. Wa arsala alaihim tayran ababil. Arti ayat di atas adalah surah apa ini? Surah Al-Fil. Ya, surah Al-Fil.
Artinya apa? Nomor 4. Ya. Surah Al-Fil. Nah, ini adalah surah Al-Fil. Wa arsalna alaihim tayran ababil. Ini ada di ayat kelima. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Wa arsalna alaihim tayran ababil ayat ke-3. Maaf. Dan dia mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Jawabannya adalah B. B. Tadi langsung jawab ya. Banyak tadi yang jawab B. Berarti sudah hafal surah dan arti dari surah Al-Fil. Jadi itu harus hafal ya. Ya, selanjutnya nomor 5. Ani dan keluarganya setiap libur semester berkunjung ke panti asuhan. Mereka memberikan bantuan berupa uang, makanan, dan pakaian. Semua dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Mereka tidak ingin berbuat riya. Pengertian dari riya adalah, ya, Bapak mau kasih tips. Kalau kalian mau cepat mengerjakan soal, baca soalnya dulu. Ingin dipuji Jangan orang jawab. lain. Pengertian dari riya adalah, kalau masih belum tahu jawabannya, baru baca di atasnya. Untuk menghemat waktu. Aisyah Safina tadi sudah jawab. Tapi ditulis ya saya di kolom chat ya. Jangan lupa nomor soalnya. Siapa yang jawab duluan? Jangan lupa ditulis dulu nomor soalnya, baru jawabannya. Jangan langsung jawabannya, karena kemungkinan nanti itu jawaban nomor berapa. Kan nggak tahu ya. Jadi tulis dulu nomornya, baru jawabannya. Lanjut, Pak Kodir. Semua sudah di luar kepala kayaknya. Untuk riya itu adalah beramal karena ingin dipuji orang lain. Jadi riya itu pengen dipuji orang lain. Jadi ini ya Pak Kodir, kalau habis kita ngasih, dipoto terus dipamerin gitu ya. Ini gue sumbangan nih sekian gitu ya. Tapi ada kalanya tahaddisu bin nikmah. Oh gitu ya Pak Kodir. Boleh juga memamerkan kebaikan, tapi supaya dicontoh oleh orang lain. Oh iya, jadi itu ya sayangnya kalau habis ngasih sumbangan tapi nggak usah pameran. Aku loh ngasih dia bantuan, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kalian pamerkan, bukan dipamerkan ya, tapi memperlihatkan kepada orang lain supaya, atau mengajak teman-temannya, si kemarin sumbangan ke sini, ayo deh kita sumbangan lagi ke situ. Nah itu bagus banget ya. Jadi kita menjadikan contoh. Ini mungkin yang begitu ya Pak Kodir ya. Iya. Jadi kita juga nggak boleh suzon sama orang. Masih gitu aja sombong betul, pamer. Padahal dia tujuannya biar orang lain mengikuti jenjangnya. Jadi nggak boleh, menjaga hati juga. Ya, hebat. Lanjut Pak Kodir. Ya, nomor 6. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan berbeda suku, bangsa, bahasa di hadapan Allah. Semua manusia sama, yang membedakan hanyalah ini pasti laju betulnya. Ini ada di dalam surat Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, di dalam sini inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi orang yang membedakan manusia satu dengan yang lain adalah ketakwaannya kepada Allah. Jadi jawabannya adalah yang C. Takwa itu apa sih? Kemarin waktu pesantren Ramadan sudah dijelaskan takwa itu apa? Takwa adalah Takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu arti dari takwa. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu seperti apa sih? Takutnya adalah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi ada orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nomor 7. Pernyataan berikut yang sesuai dengan makna Asmaul Husna Ar-Rahman adalah nomor 7. Belum ada yang jawab. Ar-Rahman. Tadi dulu artinya Ar-Rahman. Ya, sudah ada yang jawab. Ya, wis. Betul semua. Jawabannya adalah D. Semua manusia diberi rezeki oleh Allah. Ya,
Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih. Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun tidak beriman. Semua dikasih oleh Allah. Allah nggak pandang baik itu yang jelek, yang baik, yang kaya, yang miskin, semua dikasih rezeki oleh Allah. Nah, apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman itu dikasihkan oleh Allah kepada seluruh makhluknya, kalau Ar-Rahim itu hanya diberikan penyayangnya Allah, hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Yang terpilih saja ini Pak Kodir Ya, yang dapat sifat rahimnya Allah ya. itu hanya orang yang beriman. Sedangkan Rahman itu seluruh. Jadi biar penjahat pun dapat nih ya. Dapat. Penjahat pun bisa bernafas, penjahat pun masih bisa makan. Nah, itu sebenarnya rezeki dari Allah. Artinya luar biasa sekali, Allah ini sayang sekali kepada umatnya ya. Iya. Nomor 8. Oh, sudah dijawab. Oke. Hafal semua ini kayaknya. Ya. Belum baca soalnya. Nama yang saya lihat sedikit Pak Kodir langsung dia. Ya, Al-Quran Nabi Muhammad, Injil Nabi Isa, Taurat, Nabi Musa, Zabur, Nabi Daud. Ya, lanjut nomor 9. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Diturunkan oleh Allah. Kenapa? Bisa yang nomor 8-nya kayak itu Kak, Pak. Sebelum saya SS. Oh, nanti saya kirim di classroom. Oh, iya Kak. Soalnya semua akan dikirimkan Nanti ke di-share classroom di ya. classroom ya. Nanti Soalnya saya lengkap share. kok dari nomor 1 sampai 40 ya Pak 40. Kodir ya. Semua nanti semua sama dapat. penjelasannya, semua nanti saya share di classroom ya. Sabar ya sayang ya. Nanti buka classroom. Iya, jadi sementara nggak usah nulis-nulis dulu, nggak apa-apa. Yang penting jawab saja dulu pertanyaannya. Untuk soal dan kunci jawabannya termasuk penjelasannya nanti akan diberikan Pak Kodir melalui classroom masing-masing ya. Ya, nomor 9 guys, laju nomor 9A ya. Luar biasa ya. Jadi jawabannya adalah A. Yang pertama adalah merupakan mukjizat. Selain yang A ini menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, Al-Quran itu juga mukjizat bagi Nabi Muhammad. Kenapa disebut mukjizat? Karena mulai dari diturunkannya 1400 tahunnya lalu kepada Nabi Muhammad sampai hari ini pun tidak ada yang bisa membantah Nabi Muhammad, membantah Al-Quran, isi dari Al-Quran. Yang dulu belum ada teknologi untuk meneliti sesuatu, tapi di dalam Al-Quran sudah ada dan sekarang terbukti. Itu adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan ini. Selanjutnya adalah sebagai petunjuk bagi manusia menuju kebahagiaan dunia akhirat. Yang selanjutnya pemisah antara yang hak dan yang batil, yang buruk dan yang baik, antara kebaikan dan kejahatan, antara kebahagiaan dan kesengsaraan, antara petunjuk dan kesehatan. Selanjutnya nomor 10. Ya, ini harus menghafal malaikat dan tugas-tugasnya. Nomor 10. C. Ya. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Selanjutnya, Mikail Membagikan rezeki. membagikan rezeki. Israfil Bertugas trompet ya meniup sangkakala. Israfil Tawa. penjaga nyawa. Mungkar dan Nakir Bertugas menanyai manusia di alam kubur. bertanya di dalam kubur. Malaikat Rakib Mencatat amal kebaikan. Malaikat Atid Mencatat amal buruk. amal buruk. Yang 8 malaikat Ridwan Menjaga pintu surga. menjaga pintu surga. Yang 9 malaikat Malik Menjaga neraka. Tuh, malaikat itu cuma 9 ya? 10. 10 ini 9 aja. Enggak, banyak. Yang di Banyak, nomor Pak. 5 ada 2. Ya, jadi nomor 5 malaikat mungkar dan nakir. Ya, malaikat itu tidak terhingga ya. Jumlahnya benar kata Nayaka
malaikat itu banyak tidak terhingga. Dan inilah pemimpin-pemimpinnya. Yang kita hafalkan adalah pemimpin-pemimpinnya. Kalau kita hafalkan semua nggak mungkin. Tapi yang wajib kita yakini itu adalah 10 malaikat ini. Jadi jawabannya adalah C, malaikat mungkar. Selanjutnya nomor 11. Makhluk gaib adalah makhluk yang tidak dijangkau oleh Panjandra. Di antaranya adalah malaikat. Walau tidak dapat dijangkau, kita diwajibkan untuk mengimaninya. Di antara perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. B. Siapa yang pertama jawab? Faris. B. Oh, ini kembar ini. Yang mana yang jawab? Faris atau Farisnya ini? Yang mana? Ya, jawabannya adalah B. Khusus dalam beribadah. Kita lanjut nomor 12. Perhatikan beberapa mukjizat berikut ini. Tangan mengeluarkan cahaya, tongkat berubah menjadi ular, berbicara dengan binatang, keluar air dari jari jemari. Mukjizat Nabi Musa, kira-kira yang mana ya? 12. Nayaka 1 dan 2. Kita lihat ya. Tangan mengeluarkan cahaya Nabi Musa. Tongkat mengeluarkan Nabi Musa. Berbicara dengan binatang Nabi Sulaiman. Keluar air dari jari jemari Nabi siapa? Dia tahu? Nabi Muhammad. Jadi mengeluarkan air dari jari jemari ini adalah mukjizatnya Nabi Muhammad. Ada yang tahu mukjizatnya Nabi Musa selain mengeluarkan cahaya dan tongkatnya berubah jadi ular? Membelah lautan. Membelah lautan. Banyak ya. Menurunkan makanan dari langit. Itu juga mukjizatnya Nabi Musa. Ya. Nomor 13. Ini aku nyalain. Nabi Ibrahim tidak mau menyembah patung seperti kebanyakan penduduk di negerinya. Ia hanya beribadah kepada Allah suatu hari. Ia menjadikan patung sesembahan kaumnya. Walaupun tahu kaumnya akan hukuman yang akan diterimanya sangat berat, Nabi Ibrahim akhirnya dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Perilaku yang meneladani sikap Nabi Ibrahim. Perilaku apa itu berarti? Sifatnya? Pemberani. Sifatnya adalah pemberani. Jawabannya D. Kita lihat. Ya, D. Jawabannya D. Siapa yang duluan? Anugerah Sultan. Kayaknya Bapak jadi bingung ini siapa yang banyak. Rata-rata nggak satu orang aja. Luar biasa anak kita ya pada hari ini. Mereka jawabnya semangat banget. Ikut belajarnya juga semangat sekali. Yang mudah-mudahan nanti puasanya juga sesemangat jawabannya pada pagi hari ini ya. Amin. Amin. Yang intinya diterima oleh Allah. Ya, amin. Jadi puasa ini juga harus kita jaga. Puasanya mungkin kemarin itu puasanya sah-sah aja, tapi pahalanya belum tahu. Maka kita harus menjaga puasa kita. Nah ya. Ya, dengan mengikuti kegiatan ini menjaga puasa juga, Umi. Oh gitu. Daripada banyak tidur ya. Banyak tidur. Nah, ini juga menambah pahala puasa kita. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya nomor 14. Perhatikan nama Nabi berikut ini. Rasulul Azmi. Rasulul Azmi. Rasulul Azmi. Langsung jawab. Kaisar. Ya, Rasulul Azmi adalah Rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Siapa bagi mereka? Yang pertama adalah Nabi Nuh, yang kedua adalah Nabi Ibrahim, yang ketiga adalah Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Biasanya untuk memudahkan disingkat NIM, N-I-M-I-M. NIM, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Jawabannya adalah C. Ya, semua sudah paham ya. Selanjutnya, satu hari nanti, amal perbuatan manusia akan ditimbang.
Jika amal kebaikan lebih berat, maka akan masuk surga, tapi jika kebaikannya sebaliknya, ia akan masuk neraka. Hari penimbangan amal. 15 lanjut juga. Faiz dan Faris. Jawabannya B. Kita lihat penjelasannya. Nama-nama lain hari kiamat. Jadi hari kiamat itu banyak nama-namanya. Salah satunya yang pertama adalah yaumul akhir, yang artinya hari berakhirnya kehidupan. Semua akan mati, termasuk malaikat. Hanya Allah yang tersisa. Selanjutnya, yang kedua adalah yaumul ba'ts. Setelah semuanya mati, maka Allah akan membangkitkan kembali. Nah, setelah dibangkitkan ngapain? Nah, dikumpulkan di padang mahsyar yang disebut dengan yaumul mahsyar. Hari berkumpul di padang mahsyar. Selanjutnya, lapar. Kok ada apa sih di jam sini? Adiknya kali itu Kokodir. Oh, Ya. Kalau sudah kelas 6, sudah wajib berpuasa, nggak boleh mengeluh lapar. Iya, karena kalau mengeluh kan nilai ibadah puasanya kurang ya. Selanjutnya, yaumul hisab, hari perhitungan amal. Nah, jadi jawabannya B. Selanjutnya adalah yaumul mizan, hari penimbangan amal. Setelah dihitung, ditimbang. Terus yaumul jaza, hari pembalasan. Nah, di sini ada yang C, yaumuddin. Yaumuddin ini dalam bahasanya disebut juga hari ditegakkannya agama, hari diberikannya semua janji-janji Allah. Terus di dalam surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Jadi yaumuddin juga bisa diartikan hari pembalasan, hari ditegakkannya agama. Jadi jawabannya adalah ditimbang, berarti yaumul mizan. Jadi jangan tertukar antara yaumul mizan dengan yaumul hisab. Yaumul mizan itu penimbangan amal, yaumul hisab hari perhitungan amal. Ini diperhatikan ya, ada beberapa orang yang tertukar. Nomor 16. Nomor 16, peristiwa binasanya seluruh makhluk dan hancurnya seluruh alam semesta disebut kiamat. Ada sedang, kubro, sugro, kecil. Kalau kita bingung, kita lihat saja dari pilihannya. Sedang, ada tidak kiamat sedang? Nggak ada. Kubro itu artinya besar. Sugro artinya kecil. Di sini ada kecil juga. Berarti kecil sama kecil nggak mungkin. Berarti yang benar adalah kubro. Kiamat sugro dalam bahasa Arab artinya kecil. Jadi kiamat sugro, kiamat kecil. Dalam hal ini kiamat sugro adalah kehancuran sebagian kecil dari alam semesta. Contohnya kematian seseorang, terus bencana alam, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Jadi kalau ya kecelakaan termasuk. Jadi pokoknya rusaknya sebagian alam itu disebut kiamat sugro. Termasuk pecahnya piring, habis makan, piringnya jatuh pecah, itu juga kiamat. Karena rusaknya sebagian dari alam semesta ini. Kalau kiamat kubro, seluruh alam semesta ini hancur, tidak ada yang tersisa kecuali Allah. Jadi dimulai dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Nomor selanjutnya. Kiamat kubro. Nomor 17, tanda-tanda kecil kiamat ditunjukkan oleh nomor. Tanda-tanda kecil kiamat 17B ya. 17B 1 dan 4. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Ada yang benar tadi? Banyak yang betul. Oh, Raisar. Jadi Raisar yang duluan ya. Wafatnya ulama, kejahatan merajalela, ini juga tanda-tanda akan datangnya kiamat.
tetapi ini tanda-tanda kecilnya. Tanda-tanda kecil yang lain apa? Terjadinya banjir di Ka'bah, terus surutnya Sungai Efrat. Nah, kalau tanda-tanda besarnya, yang pertama itu munculnya Dajjal. Terus yang kedua matahari terbit dari barat. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya? Turunnya Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Ya, itu yang besar ya. Munculnya ada kabut, dukhon atau kabut selama 40 hari. Banyak yang tahu sudah ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya 18. Pada saat ulangan pendidikan agama Islam atau mendapat nilai yang kurang bagus, ada 4 soal yang tidak bisa dijawab. Kemudian ia bertekad akan belajar lebih giat lagi. Ia yakin dengan belajar giat bisa mendapat nilai yang baik. Perilaku antum mencerminkan orang-orang yang beriman kepada 18C, Kodo dan Kodar. Pakis lagi. Jadi ayo, yang lain yang tertinggal tuh ya, ada hadiahnya nih, menarik banget nanti hadiahnya Pak Kodir ya. Ya, Kodo dan Kodar ya. Kodo dan Kodar itu adalah takdir Allah atau ketentuan Allah. Nah, dia awalnya dapat nilai kurang bagus. Dia sudah belajar, tapi masih dapat nilai yang kurang bagus. Itu adalah ketentuan Allah. Nggak boleh kecewa. Mungkin kita belajar lain, tapi soalnya yang keluar lain. Nah, itu tadi takdir dari Allah. Nggak usah kecewa. Tapi dia bisa merubah takdir itu dengan cara apa? Dengan bertekad akan belajar lebih giat lagi. Insya Allah di ulangan berikutnya akan lebih baik. Apa ya? Jadi itu cara untuk meyakini qada dan qadar atau ketentuan dari Allah. Nomor 19. Di bawahnya termasuk contoh takdir mu'allaq. Nah, takdir itu dibagi dua. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Ya. Kita penjelasannya dulu. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang dapat diubah sesuai dengan usaha atau ikhtiar manusia. Jadi yang bisa diubah itu disebut takdir mu'allaq. Nah, contohnya keberhasilan anak sekolah meraih prestasi dengan giat belajar. Karena dia giat belajar, maka dia dapat prestasi yang baik. Orang kaya dan miskin itu tergantung usahanya. Juara dalam perlombaan itu juga tergantung usahanya. Jadi yang bisa kita usahakan itu disebut juga takdir mu'allaq. Ya, kalau tadi belum adalah ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan tidak dapat diubah dengan usaha manusia. Usahanya bagaimanapun tidak akan bisa berubah. Contohnya, takdir mubrom adalah yang pertama kelahiran, itu nggak bisa diubah. Terus kematian seseorang. Yang selanjutnya, maksudnya kelahiran ini, dia dilahirkan dari ibunya siapa, ayahnya siapa. Contohnya, aku nih anaknya tukang ojek, aku nggak mau jadi anaknya tukang ojek, mau jadi anaknya presiden aja, nggak bisa kita pilih. Itu sudah takdir dari Allah. Kewajiban kita adalah berbakti kepada orang tua. Kematian juga tidak dapat dimajukan dan diliburkan walaupun sesaat. Yang terakhir adalah hari kiamat. Banyak contoh-contoh yang lain ya. Jadi dari nomor 19, kira-kira jawaban yang benar adalah kita lihat dari yang A. Rudi terlahir sebagai seorang laki-laki. Bisa pilih atau enggak? Enggak bisa. Berarti takdir mubrom. Andi lahir dari keturunan suku Bugis. Bisa milih? Enggak bisa. Berarti takdir mubrom. Sukma meninggal di usia 1 bulan. Takdir apa? Takdir mubrom. Bapak kira tidur semua sudah.
Ya, yang B, Marina menjadi pintar karena rajin belajar adalah takdir mualaf. Ya. Kalau nanti misalkan kalian ada soal seperti ini, kalian bingung nih, yang bisa diubah itu mubrom kah mualaf ya? Mubrom mualaf, mubrom mualaf, mubrom mualaf. Nah, bingung nih. Nah, kalau bingung, kalian lihat satu-satu. Rudi terlahir sebagai seorang laki-laki, bisa diubah, tidak bisa diubah. Yang B nggak bisa diubah, yang C nggak bisa diubah. Berarti jawabannya yang D. Paham ya? Cara nyarinya ya, kalau bingung. Selanjutnya, nomor 20. Beliau adalah ayah dari Habil dan Kabil. Nah, harusnya langsung tahu nih. Nomor 20. Istrinya bernama Hawa, dilahirkan bersamaan dengan Kabil dilahirkan bersamaan dengan Ikrimah dan Habil dengan Labuda. Nabi yang dimaksud adalah ya Nabi Adam. Ini adalah kisah dari Nabi Adam. Lanjut ke nomor 21. Satu sudah ada yang jawab? B. Pernyataan yang sesuai dengan kisah Nabi Ayub. Nah, kita bahas kisah Nabi Ayub. Jawabannya adalah Nabi yang kaya raya, itu adalah Nabi Ayub. Menderita penyakit kulit, Nabi Ayub. Dapat 9 bulan, Nabi Muhammad. Dibakar hidup-hidup, siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Pada awalnya, Nabi Ayub itu adalah orang yang sangat kaya raya. Ia diberikan ujian oleh Allah. Ujian yang pertama apa? Yang pertama kehilangan harta benda. Kehilangan anak-anak. Ya, dari orang yang paling kaya di negeri tersebut, di daerah tersebut, dia kehilangan seluruh hartanya. Jangankan hartanya, rumah pun dia tidak punya. Jadi dari paling kaya ke paling miskin. Jadi paling miskin di kotanya. Yang selanjutnya ditinggal oleh anak-anaknya, semua anaknya meninggal. Yang ketiga, dia juga diberikan penyakit kulit. Iya, Jadi ingat, tapi penyakit kulitnya Nabi Ayub ini tidak mengurangi kemuliaan seorang nabi. Maksudnya penyakit kulit walaupun dia berpenyakitkan tapi tidak jorok, tidak dijauhi orang. Maksudnya jadi walaupun berkoreng, ada korengnya, nggak sampai bernanah netes-netes, bau busuk, enggak. Jadi tidak mengurangi kemuliaan seorang nabi. Kenapa kok dia diusir? Karena hasutan dari orang-orang kampung. Nah, jadi iblis itu membisiki orang-orang kampung. Dari orang-orang kampung ini ngomong. Nah, ngomongnya penyakitnya Nabi Ayub itu menular. Jadi Nabi Ayub diasingkan. Jadi bukan karena badannya yang bau, bukan karena jijik kepada Nabi Ayub. Nah, jadi penyakitnya Nabi Ayub ini tidak mengurangi kemuliaan seorang nabi. Berarti itu tadi beliau kena fitnah ya ini. Ya. Fitnah. Ya, nomor 22. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim. Ibundanya bernama Hajar. Ia memiliki saudara yang juga menjadi nabi. Nah, saudaranya Nabi Ismail yang menjadi nabi juga, siapa dia? B. Ya, langsung semuanya. Nabi Ishak. Luar biasa di jawabannya cepat. Jadi Nabi Ismail punya saudara Nabi Ishak. Nabi Ibrahim ini dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena banyak keturunannya Nabi Ibrahim ini menjadi nabi. Termasuk Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Tetapi yang lebih banyak adalah keturunan dari Nabi Ishak, anaknya Nabi Ishak ini.
yang menurunkan banyak nabi-nabi, termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yahya, itu termasuk Nabi Ayub, itu keturunannya Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak, dari anaknya yang namanya Nabi Ishak. Tetapi Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Nabi Ismail. Jadi keturunannya Ibrahim dari anaknya yang bernama Nabi Ismail, anaknya. Nah, akhirnya adalah Nabi Muhammad. Nomor 23. 23. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Ia sudah yatim sejak lahir. Ayahnya meninggal saat ia sedang kandungan. Nama ayah Nabi Muhammad adalah, harusnya laju ini. Sudah ini banyak nih. Ya, jangan sampai tertukar antara ayah dan kakek. Iya. Nah, jadi jawabannya adalah Abdullah. Ini ayahnya Nabi Muhammad. Kalau Abu Thalib ini, oh salah, Bapak salah tulis. Abu Thalib Salah. Abu Thalib ini pamannya ya. Bapak salah tulis ini. Abdullah ayahnya, Abdul Muthalib ini kakeknya. Nah, karena Bapak copy paste aja ini, makanya salah. Mohon maaf. Jadi Abu Thalib ini pamannya, Abdul Muthalib kakeknya. Nah, kalau Abdul Manaf ini siapa? Ini kakek moyangnya. Jadi keturunan dari Abdul Manaf. Quraisy, ya awalnya namanya Quraisy. Quraisy itu punya anak namanya Abdul Manaf. Nah, ini yang menurunkan Nabi Muhammad. Jadi ada suku Quraisy karena di awal itu ada seorang yang membangun kota Mekah bernama Quraisy. Selanjutnya nomor 24, Abdul Ka'bah adalah nama kecilnya. Beliau putra dari Abu Quhafah, terpilih sebagai khalifah pertama. Nah, kalau masih minggu depan, cluenya ada di sini, khalifah pertama, sahabat Nabi Muhammad, mulai kecil ini bersahabat dengan Nabi Muhammad. Ia menggantikan Nabi Muhammad menjadi imam sholat subuh ketika beliau sakit. Siapakah sahabat Nabi Muhammad tersebut? Laju nih Pak Qadir, laju dari ketekan jawabannya. Luar biasa ya. Anak-anak ini luar biasa sekali hari ini. Puasa-puasa masih semangat untuk belajarnya. Dan jawabannya betul-betul semua ini kayaknya ya. Iya, jadi Abu Bakar ya. Abu Bakar As-Siddiq. Lanjut, berarti kalau begitu langsung nomor 25. Khulafaur Rasyidin jumlahnya ada 4. Pada masa kepemimpinan Khalifah kedua ditetapkan kalender Hijriyah. Khalifah yang memiliki gelar Al-Faruq ini dikenal dengan ketegasan sekaligus kelembutan hatinya. Nama sahabat dalam kisah di atas adalah, nah laju lagi. Nah, luar biasa nih Pak Qadir. Susah ini nanti nih hitungnya ini kita. Pengumumannya kapan ya? Besok ya? Nanti kita besok. Besok. Nah, Ya. di Zoom besok ya. Besok kan ada Zoom lagi. Jadi Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin itu adalah pengganti setelah Nabi Muhammad wafat. Ingat, pengganti ini bukan pengganti Nabi, tetapi pengganti pemimpin Islam. Nabi Muhammad memimpin Islam pada saat itu. Nah, kepemimpinan ini yang digantikan oleh sahabat-sahabatnya. Bukan jadi nabi, tetapi jadi Amirul Mukminin atau Khulafaur Rasyidin, pemimpin pada saat itu. Bukan seorang nabi, bukan menggantikan kenabiannya ya. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Jadi semua jawabannya insya Allah benar. Bapak lihat benar semua ini. Kita lanjut aja langsung. Kayaknya sudah menguasai. Nomor 26. Mungkin diseling-selingi dulu ya. Biar nggak ngantuk ya, diselingin dulu ya. Kemarin kita sudah tepuk mantap kan? Masih ingat nggak tepuk mantapnya? Ayo kita buka dulu deh. Soundnya mic-nya dibuka dulu.
Kita mau tepuk mantap nih. Ini gara-gara sudah dibuka soalnya sudah dijawab Umi. Oh gitu. Ya udah biar aja dulu. Kita tepuk mantap dulu deh, biar Ya. semangat nih. Ayo, siap semua. Coba stop screen share-nya dulu ya. Stop dulu ya Pak Kodir. Kita mau lihat dulu ini yang ganteng, yang cantik. Semangat, duduknya tegak. Oke, Bambang. Jangan bersandar, Bambang. Ayo. Dibuka kameranya. Kameranya dibuka. Ini lagi direkam ya sayang. Iya. Umi lagi ngerekam dari awal sampai akhir, nanti mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dengan baik ya. Kita tepuk mantap dulu. Silakan dibuka mic-nya semua. Baik, Bu. Kameranya dihidupkan. Anissa Rahma, Nabe, Umi Firdaus. Wijan nih yang belum hidup kameranya ini belum mandi. Belum mandi jangan-jangan ini. Ayo, tepuk mantap. Mantap. Kami. Tepuk mantap. Mantap. Ya, kayaknya agak lambat-lambat ya. Lola ya, jelas ya jaringan. Karena buka kamera semua Umi. Oh iya, oke. Nah sayang, sebelum kita lanjut, diikuti dulu. Diikuti dulu, tangannya dikepal, dibuka, dikepal, dibuka, dikepal, dibuka, dikepal, dibuka. Terus matanya sekarang melotot. Melotot, terus dipijemin. Melotot lagi. Oh, lagi lebih besar lagi. Ya, dipijemin. Lalu, tangannya di atas kepala. Goyangkan ke kiri, goyangkan ke kanan sekali lagi. 1, 2. Ya, sekarang tanya ke atas. Ya, lanjut Pak Kodir. Alhamdulillah. Itu mengembalikan semangat ya. Bapak kembali share screen lagi. Kita lanjut. Sudah siap? Lanjut. Kok sudah ngantuk ini? Semangat ya. Jadi puasa itu tidak mempengaruhi kinerja ya. Aduh. Tidak mempengaruhi semangat. Ada apa ini? Nomor 26. Wah, A semua jawabnya Umi. Berikut ini yang termasuk perilaku meneladani Umar bin Khattab, menegur teman yang membuang sampah sembarangan, membantu teman menjawab pertanyaan saat ulangan, memastikan. Kita lihat dulu apa sih sifat-sifat dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, sifat dari Abu Bakar As-Siddiq ini terkenal dengan jujur dan lemah lembut. Nah, ini dengan kejujuran dan lemah lembutnya. Yang kedua, Umar bin Khattab ini terkenal dengan pemberani. Yang ketiga, Utsman bin Affan ini terkenal dengan dermawannya. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib ini terkenal dengan kecerdasannya. Tapi bukan misalkan Abu Bakar As-Siddiq di sini jujur dan lemah lembut, bukan itu, dia juga cerdas, dia juga pemberani, dia juga dermawan. Seperti Ali bin Abi Thalib tidak hanya cerdas, dia juga seorang yang pemberani. Ya, jadi tapi yang sifat yang paling menonjol itu dari keempat khalifah ini, Abu Bakar jujur, Umar bin Khattab pemberani, Utsman bin Affan dermawan, Ali bin Abi Thalib cerdas. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Ya, untuk pertanyaan berikutnya. Jadi jawabannya rata-rata benar. Nomor 27. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Perilaku jujur ditunjukkan oleh nomor. Ya, jawab langsung jawab A. Luar biasa Pak Kodir. Oh, tapi ada juga yang jawab B ya. Kita lihat A atau B. Yang pertama, memastikan lampu saat tidak digunakan, perilakunya hemat. Kalau yang kedua, menyerahkan uang kembalian belanja, kira-kira apa ya? Jujur. Untuk yang ketiga, menolong teman, simpati. Yang keempat, mengatakan sesuatu apa adanya adalah jujur. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Ya, A.
Oke. Tadi ini 28. Berikut ini termasuk perilaku hormat kepada orang tua. Laju ini. B. Siapa yang pertama? Raisar. Hormat kepada orang tua. Ya, segera memanggilnya saat dipanggil ayah. Ya, selanjutnya nomor 29. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Perilaku patuh pada guru ditujukan oleh nomor. Jawabannya banyak sudah nih Pak Qadir masuk nih. 34 sampai 2. Bingung ini. Iya, betul sekali nih. D. Jadi guru itu yang D ya. Yang D itu apa? Menyelesaikan tugas dari guru dan memberi hadiah kepada guru. Salah. Memperhatikan penjelasan, menyelesaikan tugas. Menyelesaikan tugas dari 2 dan 3, jawabannya C. Bapak yang salah ya. Mohon maaf. Nanti dibaikin ya Pak Qadir ya. Nah, Sebelum nanti Bapak share, saya baikin. Nomor berapa? Nomor 29. Iya, 29 tadi. Jadi mohon maaf karena ada kesalahan, tapi tetap yang benar tadi ya, yang C. Selanjutnya, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Memperkaya wawasan, menambah pengetahuan, meningkatkan kecerdasan. Pernyataan di atas merupakan manfaat dari. Iya, betul sekali. Udah banyak sekali nih langsung jawabannya ya. Ya, betul sekali. Jawabannya D ya. Gemar membaca. Jadi ini adalah manfaat dari kita gemar membaca, memperkaya wawasan. Buku itu adalah jendela dunia. Kalau kalian mau tahu apa yang ada di Amerika, nggak perlu kita ke Amerika, kita cukup membuka buku. Itu kalau dulu jendela dunia, tapi sekarang Google yang jendela dunia ya, sudah dialihkan. Selanjutnya 31. Pak, baterai saya sisa 4%. Nanti bisa disaksikan di YouTube ya. Ya, nanti link untuk YouTube-nya juga Bapak tempel di Classroom. Jadi penjelasannya dapat kalian tonton kembali di Classroom. Nomor 31. Laju. Cepat banget. Umar duduk di luar rumah yang tidak pergi manapun sampai ibunya pulang. Umar tetap menunggu sang ibu. Kemudian setelah ibunya tiba, kemudian dia pergi bermain. Berarti dia termasuk amanah. Jadi amanah ya. Amanah itu apa sih? Amanah itu dapat dipercaya. Amanah itu dapat dipercaya. Diberikan sesuatu dapat dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Amanah. Nomor 32. 32. Muna diminta maju ke depan oleh ibu guru. Dia pun segera berjalan ke depan kelas. Secara tidak sengaja dia menjatuhkan botol minum Salma. Kebetulan botol minum itu disimpan di pinggir meja. Muna segera meminta maaf kepada Salma. Sikap yang sebaiknya dilakukan Salma adalah harus memberi maaf kepada Muna karena tidak sengaja. Jadi jangan marah-marah ini ya intinya ya, kalau ada teman misalnya merusak tapi tidak sengaja ya sayang, bukan yang sengaja. Kalau disengaja boleh deh agak sedikit tapi nggak boleh sambil marah-marah, karena marah-marah juga mengurangi nilai amal ibadah puasa kita. Lanjut tapi bagi yang memecahkan harus bertanggung jawab ya. Harus bertanggung jawab. Kalau dia minta ganti ya harus mengganti walaupun itu tidak sengaja. Jadi jangan cuma bilang maaf ya terus tapi habis itu
cuek-cuek aja, lewat aja gitu ya, nggak ngaruh. Nggak boleh gitu ya sayang, misalnya temannya minta diganti, maka sebaiknya kita ganti. Atau kita bisa berdiskusi dengan teman kita, mau menggantinya lewat apa caranya, bagaimana ya. Tapi kalau dia mengikhlaskan, itu lebih baik. Iya, betul sekali nih. Wah, tambah besar nih pahalanya ya. Iya, kan nggak sengaja juga. Iya, hebat nih. Kalau ada yang begitu tuh, 2 jempol salut nih buat kalian semua. Lanjut Pak Kodir. Nomor 33. Nah, ini agak panjang penjelasannya. Saya hendak melaksanakan salat Isya. Ia berwudu terlebih dahulu. Ia tahu bahwa salat harus dilakukan dalam keadaan suci. Baik suci dari hadas maupun najis. Wudu yang dilakukan Zaid adalah untuk menghilangkan. Ya, Bapak mau tanya dulu, apa sih bedanya hadas sama najis? Atau jangan-jangan sama? Sama atau beda? Pertanyaan pertama sama atau beda? Hadas sama najis. Kan sama-sama harus disucikan. Beda, ada tulisannya. Beda. Kira-kira apa sih bedanya? Hadas sama najis. Contohnya, Bapak kasih contohnya, nanti kalian definisikan ya, hadas sama najis. Kalau najis dulu. Kalau najis itu contohnya kotoran ayam, terus air kencing, terus darah, itu najis. Nanah itu najis. Tapi kalau hadas itu buang air kecil, buang air besar, buang angin, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu hadas. Kira-kira apa? Kira-kira apa bedanya antara hadas dengan najis? Hadas itu jadi najis itu ada wujudnya. Kalau hadas itu nggak ada wujudnya. Contohnya najis tadi itu kotoran itu disebut najis. Cara mensucikannya dengan membuang kotoran tersebut dan mencucinya dengan air. Tapi kalau hadas, misalkan kita buang angin nih, kelihatan nggak bentuknya angin itu seperti apa? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, tahu aja bau ya. Berbekas nggak ada bekasnya. Contohnya lagi, buang air besar, kita sudah cebok nih, sudah kita bersih. Bagi dua, ada hadas kecil, cara membersihkannya dengan berwudu. Kalau yang kedua, ada hadas besar, cara membersihkannya dengan mandi wajib. Nah, kalau najis, itu dibagi 3. Yang tadi kotoran-kotoran itu dibagi 3. Ada namanya najis ringan, bahasa Arabnya mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Najis yang ringan. Najis ringan ini apa? Najis ringan ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Ingat laki-laki loh ya. Belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun. Nah, ini najis yang ringan. Cara membersihkannya bagaimana? Hanya dengan memercikkan air, nggak usah disiram, dipercikkan air saja, itu sudah suci. Tapi tadi syaratnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan belum makan apapun selain ASI. Misalkan nih, ada adik kalian lahir laki-laki, tapi sudah dikasih madu. Nah, dia masuknya ke najis sedang, bukan najis ringan lagi karena sudah minum madu. Tapi kalau dia belum pernah makan apapun atau minum apapun selain ASI sebelum dia berumur 2 tahun, najisnya adalah najis ringan. Cara membersihkannya hanya memercikkan air saja. Nah, najis yang kedua adalah najis sedang. Najis sedang ini najis yang biasa, yang kita lihat kotoran-kotoran, air parit dan lain sebagainya. Itu namanya najis sedang. Cara membersihkan dengan membasuhnya, dihilangkan dulu kotorannya, tai ayamnya dibersihkan dulu, baru disiram air. Cukup. Atau baju kotor dicuci, cukup. Itu cara membersihkan najis sedang.
Nah, kalau yang besar, najis berat, ini najis yang berasal dari anjing dan babi serta keturunannya. Jadi najis yang berasal dari anjing dan babi. Bagaimana cara mensucikan najis berat ini? Dengan membasuhnya sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Ya. Jadi ini cara membersihkannya ya. Kalau hadas kecil berwudu, hadas besar mandi wajib, najis ringan dengan memercikan air, najis sedang dengan membasuhnya, najis berat dengan membasuh 7 kali, salah satu dengan dicampur dengan debu. Nomor 34. Nomor 34, tasbih artinya maha suci. Kalimat tasbih dianjurkan dibaca setiap selesai sholat. Bacaan tasbih itu yang mana ya? Kayaknya harusnya laju ini Umi. Ya, jawabannya Raisar. Ya, kita lihat. Alhamdulillah itu adalah tahmid. Alhamdulillah bisa hamdalah, bisa tahmid. Apa bedanya tahmid dengan hamdalah? Hamdalah itu alhamdulillahirabbil alamin, kalau tahmid alhamdulillah. Beda ya, alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah. Kalau alhamdulillah itu tahmid. Subhanallah, tasbih, Allahu Akbar itu adalah takbir, la ilaha illallah disebut tahlil. Jadi jawabannya adalah B, subhanallah. Bapak mau tanya, kira-kira artinya tahu enggak ya? Alhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Allah. Segala puji hanya milik Allah, bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Allah maha besar. La ilaha illallah, Tidak ada Tuhan selain Allah. tiada Tuhan selain Allah. Ya. Nomor 35. Puasa Ramadan merupakan ibadah wajib yang memiliki ketentuan agar ibadahnya diterima. Di antara ketentuan harus niat dan menahan diri dari makan, minum, serta segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kemarin sudah dijelaskan waktu. Oh, pantes. Berarti kemarin ikut pesantren Ramadan. Benar semua nih kayaknya. Ya. Biasa ini ya. Tapi salah. Jawabannya adalah rukun. Rukun puasa. Memang rukun itu wajib dilaksanakan, tapi jawabannya adalah rukun. Wajib ini biasanya syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa kemarin juga sudah disebutkan. Syarat wajib puasa itu apa? Syarat wajib puasa itu beragama Islam, terus akil balik. Nah, sesuatu yang mewajibkan seseorang tersebut berpuasa itu disebut syarat wajib. Kalau rukun ini memang wajib dikerjakan, tapi namanya rukun puasa, bukan wajib puasa. Paham? Kalau yang wajib puasa itu orang-orang yang harus berpuasa. Tadi orang Islam, terus sudah balik, terus berakal sehat. Nah, terus tahu waktu berpuasa. Nah, paham ya? Jangan sampai tertukar antara rukun dan wajib. Ya, nomor 36. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman untuk berpuasa. Selain mendapat pahala, puasa membuat badan menjadi sehat. Puasa juga melatih kesabaran dan kedisiplinan. Paragraf di atas menunjukkan apa? Hikmah. Jadi hikmah atau manfaat. Hikmah itu disebut juga manfaat. Mutia alia. Hikmah puasa. Jadi hikmah, nama kata lainnya hikmah itu adalah manfaat. Manfaat dari berpuasa itu adalah memerintahkan orang untuk berpuasa, terus mendapat pahala. Manfaat dari berpuasa. Kaila kenapa? Kok angkat tangan Kaila? Enggak. Ya, nomor 37. Sudah di ujung-ujung perjumpaan kita.
Di bulan Ramadan, kaum muslimin melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Mereka berbondong-bondong pergi ke masjid dengan berjalan kaki maupun berkendara. Dengan penuh semangat mereka melaksanakan demi mencari ridha Allah. Hukum melaksanakan sholat tarawih. Banyak. Tapi sebagian besar sudah jawabnya betul ini. Ya. Jadi tarawih itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Jadi sangat rugi kita kalau itu ada memiliki keutamaan yang luar biasa, kita tinggalkan. Walaupun kita tinggalkan tidak berdosa, tapi alangkah ruginya Nabi Muhammad Allah sudah memberikan keutamaan tapi tidak kita manfaatkan dengan baik. Kalau wajib harus kita kerjakan, kalau makruh ini lebih baik kita tinggalkan daripada kita kerjakan. Kalau mubah ini boleh-boleh saja, seperti makan, minum dan lain sebagainya itu adalah mubah, boleh-boleh saja. Nomor 38. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 38 ada yang jawab C. Mendekatkan diri pada Allah, memperlancar bacaan Al-Quran, mempererat tali silaturahmi, menambah motivasi belajar. Pernyataan yang merupakan hikmah dari tadarus. Ya, kenapa tadarus itu mempererat tali silaturahim? Karena biasanya tadarus itu dilaksanakan bersama-sama di masjid setelah sholat tarawih. Tetapi tadarus itu bisa enggak dikerjakan sendiri? Tadarus itu bisa dikerjakan sendiri. Dari bahasa tadarus itu artinya belajar. Tadarusul Quran berarti belajar baca Al-Quran. Nah, kalau kita baca Al-Quran itu termasuk tadarus. Mau bersama-sama, mau sendiri itu termasuk tadarus. Tapi di Indonesia tadarus itu identik dengan membaca Al-Quran bersama-sama, yang satu membaca, yang lain menyimak atau meneliti bacaan Al-Quran yang dibaca. Kenapa sih kok mendengarkan doang? Yang pertama menjaga bacaan yang membaca, terus pahala orang yang mendengar sama dengan orang yang membaca. Enak kan? Cuma dengerin doang, pahalanya sama. Nah, maka kalau ada orang tadarus terus hatam satu Al-Quran, otomatis dia sama-sama hatam satu Al-Quran, walaupun bacanya gantian. Misalnya berdua nih, hatam Al-Quran tadarus, tidak setengah, dia satu kali hatam sama-sama. Kenapa? Karena dia mendengarkan bacaan. Pahalanya sama dengan yang membaca. Ya, berlimpah pahalanya. Cuma dengerin doang, dapat pahala. Ya. Nomor 39. Oh, 39 sudah ada yang jawab. Ini saya khawatir Umi, cepet-cepet pengen selesai juga ini. Enggak ya? Enggak. Ini karena memang untuk mengukur kemampuan anak-anak sekalian. Luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan semangat ini terus dijaga, tidak kendor walaupun berpuasa, dan ini dapat diaplikasikan saat nanti ujian. Mudah-mudahan berkah. Zakat merupakan rukun Islam, dikumpulkan dari harta kaum muslim kemudian dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, adalah mustahik. Sebentar. Bapak mau nanya, kalau mustahik ini adalah orang yang berhak menerima zakat, kalau orang yang membayar zakat disebut? Muzaki. Muzaki, orang yang berzakat. Orang yang mengeluarkan zakat itu namanya muzaki. Nah, kalau orang yang mengumpulkan zakat di masjid-masjid itu namanya? Amil zakat. Orang yang mengumpulkan zakat disebut amil zakat.
Jadi dia tugasnya adalah mengumpulkan, terus membagi sesuai dengan ketentuan. Bukan untuk dirinya sendiri, nanti dibagi kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi nggak boleh mengumpulkan, tetapi untuk diri sendiri ya Pak Kodir ya. Nah, yang terakhir ini ya Pak Kodir. Ya, terakhir. Ayo siapa? Dalam harta kita terdapat hak orang lain. Untuk itulah ada ibadah, zakat, infak, dan sedekah. Fungsi dari zakat, infak, dan sedekah adalah untuk mensucikan harta yang kita miliki. Di antara hikmah zakat, infak, dan sedekah adalah membantu meringankan beban fakir miskin. Kita lihat bersama-sama ya. Jadi fakir miskin itu punya hak dari harta yang kita miliki. Jadi Allah menitipkan harta itu kepada kita. Ada hak-hak orang yang membutuhkan. Jadi bukan semuanya punya kita. Tidak boleh juga. Kalau kita nggak berzakat, sama dengan kita memakan hartanya orang miskin. Sudah miskin, diambil lagi hartanya. Boleh nggak ya itu ya? Kaya tapi yang ngambil punya orang miskin, katanya kaya. Nanti aku bantu, ku sampaikan, ku salurkan, ternyata masuk ke kantongnya sendiri. Ternyata nggak boleh ini ya Pak Kodir ya. Apalagi yang punya kita sendiri saja harus kita keluarkan, apalagi punyanya orang lain yang menitip kepada kita tadi amanah tadi ya. Misalnya ini Umi titip sama Pak Kodir titip ya ini hadiah buat anak-anak kelas 6, nah maka wajiblah Pak Kodir menyampaikan amanah tadi. Amanah. Terus kemudian ini Umi artinya sudah mengeluarkan ini sebagian daripada hartanya ya tadi untuk membantu. Misalnya ini ini Ramadan masih ada nih anak-anak yang kurang mampu, maka bisa dibantu dengan kalian juga semua bisa membantu temannya. Oh kebetulan ayah kayaknya dapat uang THR nih, itu masih boleh nggak saya bantu temannya? Bagus banget itu, malah nanti mudah-mudahan akan dilimpahkan Allah diberikan rezeki yang berlipat ganda. Sampai ujung sudah ya Pak Kodir ya. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, Amin. baik itu di dunia maupun di akhirat. Karena agama itu tidak hanya di dunia, juga kita bawa sampai ke akhirat. Amin. Baik, anak-anak saya. Terima kasih Pak Kodir atas ilmunya, sharing pelajarannya pada hari ini. Anak-anak kita punya dengan sangat antusias sekali dengan mengirimkan jawaban-jawaban secepat mungkin. Walaupun ada yang salah, tapi Ibu yakin banget masih banyak yang benar jawabannya dan luar biasa sekali. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa kita aktualisasikan atau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak saya jangan lupa bila nanti sampai di rumah, berada di rumah, ikutilah nasihat ayah dan ibu kalian di rumah. Bantulah pekerjaan mereka dan jangan lupa belajar tanpa disuruh. Lakukan itu setiap hari dengan ketentuan lillahi ta'ala. Karena Allah, lakukanlah itu karena Allah, bukan nanti disuruh mama sedikit capek, lemes, males. Mama ini nyuruh-nyuruh terus, ya boleh gitu ya. Begitu juga dalam belajar. Mari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk terus belajar dan jangan putus asa. Manfaatkan waktu-waktu luang kalian untuk membantu ayah dan ibu rumah. Terima kasih Pak Kodir atas sharing-nya juga sekalian pembahasan soal-soalnya. Nanti akan kita perbaiki tadi di nomor 29 ya tadi itu ya. Mungkin nanti Bapak akan sampaikan soal utuhnya dari nomor 1 sampai 40 yang bentuk PDF, bentuk soal. Nanti kalian print terus kalian kerjakan atau kalian lihat di HP, itu soal aja semua. Nah, kalian mengukur kembali kira-kira pelajaran yang hari ini sudah masuk semua enggak? Kalau kalian kerjakan ulang terus itu nilainya 100, berarti alhamdulillah. Nanti kalau misalkan dibuka lagi file yang Bapak kasih berbentuk PDF yang dari slide 1 yang penjelasannya. Kenapa kok salah? Oh ternyata ini. Kalau masih bingung dari slide yang dari 1 sampai 40 itu,
Oh, penjelasannya kayak gini aja. Nanti dibuka rekamannya. Nanti ini akan Bapak upload di YouTube. Linknya nanti Bapak sampaikan juga di Classroom. Gitu. Pak, hadiahnya mana, Pak? Kalian bisa menyaksikan di channel YouTube. Hadiahnya mana, Pak? Nanti akan Kenapa? Hadiahnya. Gue jadi artisnya nih katanya. Ya, nanti yang masih belum bisa menyaksikan hingga selesai pada kegiatan kita hari ini, bisa kalian ikuti nanti di channel YouTube sekolah ya sayang. Misalnya apa-apa yang belum paham nanti boleh silahkan diamati di sana. Seperti kata Pak Kodir, nanti akan diberikan soalnya dulu. Kalian boleh print out, boleh juga ditulis tangan biar lebih hafal lagi. Kemudian kira-kira jawabannya apa ya tadi nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Nanti bisa dikoreksi kembali, lihat di channel YouTube kita mana yang saya salah. Bila ada hal-hal yang masih sulit atau kurang kalian pahami, nanti boleh tanya langsung kepada Pak Kodir melalui chat WA beliau ya. Mungkin itu saja Pak Kodir, pertemuan kita pada hari ini juga anak-anak sekalian yang sayangi, Umi banggakan dan sangat luar biasa. Sampai jumpa lagi besok di acara yang sama tapi bersama guru kelas kita ya. Pelajaran bahasa Indonesia kayaknya. Pelajaran bahasa Indonesia. Jadi hari ini mulai deh nanti sore baca-baca buku Indonesianya atau buku temanya supaya nanti bisa kalian besok akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya Umi mohon maaf selaku host pada hari ini. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.